Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 41. Merasa bersalah. Kakinya lemas seketika saat mengetahui hal ini. Dikhianati dan didustai, seperti itulah fakta yang dirasakannya. Matanya merah menahan rasa marah yang juga emosi. Ternyata selama ini Berliana dan Susi sudah menipuku. David mengepalkan tangannya. "Maksud Anda apa, Pak?" tanya Dani. Berliana mengatakan kalau dia saudara si ibu dengan Hana. David mengeratkan giginya hingga berbunyi. Apa yang telah dilakukan oleh Berliana dan Susi tidak akan pernah dimaafkannya. Ia akan membuat perhitungan kepada ibu dan anak yang licik tersebut. Dani menang David dengan senyum yang tertahan. Pria itu memahami apa saat ini sedang terjadi. Ini fotokopi surat nikah kedua orang tua istri Anda. Ibunya bernama Lydia Pratiwi, ayahnya Amriadi. Pria itu memberikan fotokopi buku nikah milik Mama dan Papa Hana. David mengambil fotokopi surat nikah itu dan baca keterangan tertulis di surat nikah tersebut. Penyesalan, hanya ini yang dirasakannya. Rasa menyesal ini membuat dadanya terasa sakit, bahkan untuk bernafas pun sulit. Tarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya secara perlahan-lahan. Hal ini lakukannya untuk mengisi udara di paru-parunya yang terasa kosong dan kekurangan oksigen. Mengapa ia tega memperlakukan wanita tanpa dosa itu dengan sangat kejam? Ini foto kedua orang tua Ibu Hana saat menikah. Ini ia kemudian melihatkan foto pasangan pengantin yang sedang tersenyum, duduk di pelaminan. Foto akad nikah dan foto ketika motong kue pengantin. David melihat foto tersebut. Wajah wanita yang menjadi pengantin sangat mirip dengan wajah istrinya, sedangkan pria yang duduk di sebelahnya memiliki paras yang tampan. Ini foto seistri Anda lahir, kemudian foto ketika ulang tahunnya yang pertama, fotonya yang baru belajar berjalan. Ini foto saat digendong papanya. Ini foto ketika di bangku mamanya. Mamanya sangat cantik dan mirip dengan istri Anda. Istri Anda sangat lucu ketika masih kecil. Dan tidak ada henti-hentinya menjelaskan tentang foto-foto saat ini dilihatkannya kepada David. Dilihatnya foto-foto yang ditunjukkan Dani dengan tubuh bergetar. Dan melihat foto bayi perempuan yang memakai rok kembang. Bayi perempuan itu tertawa ketika berjalan. Tidak sanggup rasanya mendengar semua yang akan disampaikan oleh Dani. Namun ia ingin bisa secepatnya mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh mantan tunangannya. Mama Ibu Hana meninggal ketika istri Anda berusia 7 tahun. Di saat istri Anda berusia 10 tahun, papanya menikah lagi dengan Susi. Waktu itu Berliana berusia 15 tahun. Dan diperlihatkan foto pernikahan Susi dan Amriadi. Mata tertuju ke arah gadis kecil yang sangat cantik dengan memakai kebaya berwarna biru. Gadis kecil itu tersenyum dengan manisnya. Dilihatnya Berliana yang berdiri di sebelah Hana. Tubuh gadis remaja itu tinggi dan langsing. Ia bisa mengambil patokan bahwa saat di foto Berliana sudah SMP. Marah, sakit, serta kecewa seakan menggumpal di dalam dadanya. Bayangan demi bayangan kini melintas dalam pandangannya. David teringat bagaimana kejamnya perlakukan istrinya. Meskipun saat itu Hana mohon ampun kepadanya. "Maafkan aku menyesal telah melakukan kamu dengan kejam. Kamu layak benciku." Tanpa sadar air matanya menetes menang foto di tangannya. Dengan cepat David menghapus air matanya dengan telapak tangannya. Betapa menyesalnya David pelukan wanita yang malang yang menjadi istrinya dengan kejam. Sekarang ia tahu bahwa Hana hanyalah korban jadi ketumbal oleh mantan istri dan juga mantan calon mertuanya. Rasa bersalah seakan menghujam jantungnya hingga membuat rasa sakit di dadanya. Berliana dan Ibu Hana begitu sangat jauh berbeda. Berliana memiliki prestasi yang buruk di sekolahnya. Ia bahkan pernah tidak naik kelas. Prestasi untuk menjadi artis,
yang menyebabkan Berliana tidak menghiraukan sekolahnya. Dia sibuk mengikuti lomba fashion show, ikut audisi menyanyi, kemudian juga nyanyi di kafe, berharap ada produser musik yang melihat aksi panggungnya dan menawarkan untuk masuk ke dapur rekaman. Dani menjelaskan secara terperinci. Davin diam mendengar informasi yang disampaikan oleh Dani. Apa yang dikatakan oleh pria itu sama dengan yang didengarnya dari Hana. Ternyata dia bicara dengan sangat jujur, batinnya. Di saat istri Anda SMA, papanya meninggal. Harta peninggalan papanya yang berupa rumah senilai 700 juta dibuat atas nama Ibu Hana, kemudian mobil 2 buah. Setahu saya, rumah yang mereka tempati rumah sangat sederhana dan bernilai hanya sekitar 200 juta, ucap Davin. Dani menganggukkan kepalanya. Berliana bertemu dengan seorang pria yang mengaku produser film. Pria itu mengatakan akan memulurkan Berliana dalam waktu yang singkat, dengan satu syarat, mereka harus membayar uang senilai 300 juta. Pada saat itu, Berliana mengatakan hal ini kepada mamanya dan minta agar menjual rumah peninggalan almarhum papa mertua Anda. Namun ternyata mereka tidak bisa menjual rumah tersebut karena rumah itu atas nama istri Anda. Davin diam ketika mendengar Dani menceritakan semua informasi tentang Berliana dan Susi. Susi yang begitu sangat ingin anaknya menjadi artis dan terkenal berusaha membujuk anak tirinya untuk menjual rumah dengan alasan bayar hutang mendiang suaminya. Dengan alasan ini, Susi memaksa ahli waris untuk menandatangani surat penjualan rumah. Awalnya Ibu Hana menolak dan tidak mau menandatangani surat tersebut, hingga pada akhirnya Susi dan Berliana membuat adegan sandiwara. Susi membayar orang untuk berpura-pura menjadi penagih hutang dan mengancam akan mengambil Hana yang merupakan anak kandung Amriadi untuk dijadikan penebus hutang. Mereka mengatakan akan menjadikan Hana sebagai wanita malam. Susi memohon-mohon kepada orang tersebut agar tidak membawa anaknya dan berjanji akan melunasi hutang itu secepatnya. Akhirnya istri Anda menandatangani surat penjualan rumah itu. Davin begitu sangat marah dan juga kesal ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Dani. Dirinya sungguh tidak menduga bahwa Berliana dan Susi sangat licik, bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi seorang artis terkenal. Uang penjualan rumah digunakan Susi untuk produser yang akan mengorbankan anaknya senilai 300 juta. 200 juta lagi dipakai untuk membeli rumah yang lebih kecil dan sederhana seperti rumah yang mereka tempati sekarang. Namun rumah yang ditempati Susi bukan atas nama istri Anda, namun atas nama Berliana. Mereka bermimpi akan mendapatkan uang yang banyak dari hasil Berliana menjadi artis terkenal. Karena itu, mereka nanti akan beli rumah yang lebih besar daripada yang ditempatinya saat ini. Sisa uang dari penjualan rumah digunakan Susi untuk kebutuhan putrinya, mulai dari perawatan kecantikan, baju, dan juga semua kebutuhan putrinya untuk terlihat menarik. Apa benar Papa Hana meninggalkan hutang? Tanya Davin. Dari apa yang disampaikan oleh Dani, sebenarnya Davin sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Papa Hana tidak meninggalkan hutang sama sekali. Namun tetap saja dia bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada catatan hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Amriadi, jelasnya. Jadi dia menipu Hana. Iya benar, uang itu digunakan untuk menaikkan anaknya. Susi membayar seorang produser yang mengatakan bisa membuat Berliana terkenal dalam waktu yang singkat. Namun ternyata Susi ditipu senilai 300 juta oleh produser gadungan tersebut. Apa Hana tahu tentang ini? Tanya Davin. Ia baru mengetahui hal ini setelah Susi ditipu. Namun waktu itu istri Anda masih sangat muda dan belum lulus SMA, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.